Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul yaitu regresi berganda dengan variabel moderating. Sebelum itu, izinkanlah kami untuk memperkenalkan diri. Next, saya Yunanda dengan NIM 4122001074. Saya Zukni dengan NIM 4122001065. Saya Dia Fadila Ritonga dengan 4122001072. Saya Nur Asikin dengan NIM 4122001073. Saya Fitrah Ramadan Aziz dengan NIM 4122001091. Next. Baiklah, di sini kami akan membahas regresi linear berganda dengan variabel moderating. Pengertian variabel moderating ialah variabel yang akan memperkuat atau memperlemah hubungan antara variabel bebas dengan variabel tergantung. Analisis regresi variabel moderasi dengan metode subgroup dilakukan dengan memecah sampel menjadi dua kategori berdasarkan variabel ketiga yang dihipotesiskan sebagai variabel moderasi. Pada kenyataannya, variabel yang ditempatkan sebagai variabel moderasi bisa berupa data kotomi maupun data kontinu. Next. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Baiklah, yang kedua ada latar belakang munculnya analisis regresi variabel moderating. Yaitu dalam kenyataan dalam kasus manajemen tidak hanya terdapat hubungan antara variabel bebas dengan variabel tergantung, tetapi juga muncul adanya variabel yang ikut mempengaruhi hubungan antar variabel tersebut, yaitu variabel moderasi. Contohnya yaitu besarnya konsumsi tidak hanya dipengaruhi oleh pendapatan, tetapi gaya hidup ikut menentukan pengaruh pendapatan terhadap konsumsi. Berikut adalah contoh atau gambar model variabel moderating. Satu variabel bebas seperti yang ada gambar di bawahnya, dua variabel bebas atau lebih seperti pada contoh pada digambar. Dan yang keempat yaitu metode yang digunakan untuk melakukan uji regresi dengan variabel moderasi. Yang pertama ada uji interaksi. Uji interaksi sering disebut dengan Moderated Regression Analysis atau MRA, merupakan aplikasi khusus regresi linear berganda di mana dalam persamaan regresinya mengandung unsur interaksi atau perkalian dua atau lebih variabel independen. Dan yang kedua ada uji nilai selisih mutlak. Uji nilai selisih mutlak dilakukan dengan mencari nilai selisih mutlak dari variabel independen. Dan yang ketiga ada uji residual. Dilakukan dengan menguji pengaruh, deviasi atau penyimpangan dari suatu model. Fokusnya adalah ketidakcocokan atau pack of fit yang dihasilkan dari deviasi hubungan antar variabel independen. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baiklah, selanjutnya kita akan masuk kepada studi kasus, yang dimana dari studi kasus ini kita akan membahas mengenai seorang peneliti yang akan meneliti apakah suatu lingkungan kerja memoderasi hubungan antara program pelatihan dengan prestasi kerja. Untuk keperluan tersebut, kita harus mengambil sampel sebanyak 15 karyawan. Yang pertama, untuk metode yang pertama kita membahas mengenai uji interaksi. Yang dimana uji interaksi ini mengalihkan dengan dua cara atau lebih variabel bebasnya. Jika berhasil, perkalian dua variabel bebas tersebut signifikan, maka variabel tersebut memoderasi hubungan antara variabel bebas dan variabel tergantungnya. Cara pemecahannya yang pertama,
Untuk judul pengaruh pelatihan terhadap prestasi kerja dengan lingkungan kerja sebagai variabel moderasi. Yang kedua, perumusan masalah. Apakah pelatihan berpengaruh terhadap prestasi kerja? Apakah lingkungan kerja berpengaruh terhadap prestasi kerja? Apakah lingkungan kerja memoderasi hubungan antara pelatihan dengan prestasi kerja? Yang ketiga, hipotesis. Yang dimana hipotesis ini berisikan mengenai pelatihan berpengaruh positif terhadap prestasi kerja, lingkungan kerja berpengaruh positif terhadap prestasi kerja, lingkungan kerja memoderasi hubungan antara pelatihan dengan prestasi kerja. Next. Yang keempat mengenai kriteria penerimaan hipotesis. Yang dimana seperti dilihat pada gambar, hipotesis 1, H0 dibagi B2 sama dengan 0, maka tidak terdapat pengaruh pelatihan terhadap prestasi kerja. HA dibagi B2 lebih besar daripada 0, maka nilainya terdapat pengaruh positif pelatihan terhadap prestasi kerja. Hipotesis 2, H0 dibagi B2 sama dengan 0, maka tidak terdapat pengaruh lingkungan kerja terhadap prestasi kerja. HA dibagi B2 lebih besar dari 0, maka terdapat pengaruh positif lingkungan kerja terhadap prestasi kerja. Untuk hipotesis ketiga, H0 dibagikan dengan B2, maka nilainya sama dengan 0, dan lingkungan kerja tidak memoderasi hubungan pelatihan terhadap prestasi kerja. Untuk HA dibagi B2, maka nilainya tidak sama dengan 0, yang dimana lingkungan kerja memoderasi hubungan pelatihan terhadap prestasi kerja. Next, yang kelima ada sampel, yang dimana sampel ini berjumlahkan 15 karyawan. Selanjutnya ada data yang dikumpulkan, yang dimana sudah tertera dalam gambar terdapat nilai dari Y, X1, dan X2. Yang selanjutnya analisis data. Untuk analisis data, kita memerlukan perhitungan, yang dimana kita harus memperhitungkan persamaan regresi, memperhitungkan nilai prediksi, nilai koefisien determinasi, kesalahan buku estimasi, kesalahan baku koefisien regresi, memperhitungkan nilai F, nilai T, dan memperhitungkan kesimpulan. Next. Kita memasuki persamaan regresi seperti yang terdapat pada gambar. Sudah terdapat nilai hasil dari nilai Y1 yang dimana hasil akhirnya 107, X1 bernilaikan nilai akhirnya 93, X2 nilai akhirnya 78, X3 nilai akhirnya 523, X1 kuadrat bernilaikan 619, X2 kuadrat bernilaikan 444, X3 kuadrat bernilaikan 23.101, X1 dikalikan X2 bernilaikan 523, X1 dikalikan X3 bernilaikan 3.689, X2 dikalikan X3 bernilaikan 3.143, Y dikalikan X1 bernilai akhir 704, Y dikalikan X2 bernilaikan 595, dan Y dikalikan X3 bernilaikan 4164. Maka kita dapatkan hasil dari matriks A, determinannya bernilaikan 141.754, matriks A1 didapatkan determinannya 259.724, matriks A3 didapatkan determinan senilai 60.310, matriks A4 didapatkan determinan sejumlah 1.850. Maka dari itu untuk menghitung koefisien regresinya, kita menggunakan rumus Y sama dengan A ditambah B1 dikalikan X1, ditambah B2 dikalikan X2, ditambah B0 dikalikan X3, ditambah sigma. Maka didapatkan nilai A bernilai, kita masukkan rumus sesuai dengan
determinan yang sudah didapat dan hasil akhir dari A 1,832, hasil B1 0,425, B2 0,425, B3 0,013. Next. Maka dari persamaan regresi yang terbentuk, didapatkan hasil A yang bernilaikan 1,832, yang artinya jika pelatihan X1 dan lingkungan kerja X2 sebesar 0, maka prestasi kerja Y akan sebesar 1,832. Untuk persamaan regresi yang terbentuk dari B1, maka bernilaikan 0,425, yang artinya jika lingkungan kerja X2 dan X3 moderasi konstan, maka kenaikan pelatihan X1 akan menyebabkan peningkatan prestasi kerja Y sebesar 0,425. Untuk persamaan regresi yang terbentuk dari B2, didapatkan hasil 0,425, yang artinya jika pelatihan X1 dan X3 moderasi konstan, maka kenaikan lingkungan kerja X1 akan menyebabkan peningkatan prestasi kerja Y sebesar 0,425. Begitu juga dengan persamaan regresi yang terbentuk oleh B3, didapatkan nilai 0,013, yang artinya jika pelatihan X1 dan lingkungan kerjanya X2 konstan, maka kenaikan moderasi X3 akan menyebabkan kenaikan prestasi kerja Y sebesar minus 0,013 kali. Next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya menentukan nilai prediksi. Nah, berapa besar nilai prestasi kerja jika nilai pelatihan sebesar 7 dan nilai lingkungan kerja sebesar 6? Maka hasilnya 7,903. Nah, berapa besar nilai prestasi kerja jika nilai pelatihan sebesar 8 dan lingkungan kerja sebesar 7? Hasilnya didapat menjadi 8,935. Yang ketiga, berapa besar nilai prestasi kerja jika nilai pelatihan sebesar 6 dan nilai lingkungan kerja sebesar 3? Maka hasilnya sama dengan 4,963. Dan yang terakhir, berapa besar nilai prestasi kerja jika nilai pelatihan sebesar 6 dan nilai lingkungan kerja sebesar 5? Maka hasilnya sebesar 6,897. Nah, dari data tersebut didapatkan Y-FET-nya sejumlah 106,954, Y dikurang Y-FET dikuadratkan sama dengan 0,4110, dan Y dikurang Y-bar-nya sebesar 39,77733. Langkah selanjutnya menentukan koefisien determinasi dengan menggunakan rumus R kuadrat sama dengan 1 dikurang sigma Y dikurang Y dikuadratkan dibagi sigma Y dikurang Y bar dikuadratkan. Hasilnya mendapat 0,990. Nah, koefisien determinasi disesuaikannya menggunakan rumus R sama dengan R kuadrat dikurang P1 dikurang R kuadrat dibagi N dikurang P dikurang 1. Hasilnya didapatkan hasil R sebesar 0,986. Nah, langkah yang selanjutnya menentukan kesalahan baku estimasi. Dengan menggunakan rumus SB sama dengan akar dari SE dikuadratkan dibagi determinan A dikalikan KI. Maka hasil dari SA-nya sebesar 0,522, SB1-nya sebesar 0,173, SB2 sebesar 0,166, dan SB3 sebesar 0,0117. Sedangkan standar errornya didapatkan menggunakan rumus SB sama dengan akar dari S kuadrat dibagi determinasi A dikali KI, maka hasil SA-nya sebesar 0,522, SB1-nya sebesar 0,173, dan
SB2 0,166 dan SB3 sebesar 0,0173. Langkah selanjutnya melakukan uji F dengan menggunakan asumsi H0 diterima jika F hitung lebih kecil dari F tabel. HA diterima jika F hitung lebih besar dari F tabel. Nah, rumus untuk mencari F hitungnya sama dengan R kuadrat dibagi K dikurang 1 dibagi 1 dikurang R kuadrat dibagi N dikurang K. Maka hasil F-nya sebesar 351,911. Karena F hitung hasilnya 351,911 lebih besar dari F tabel sebesar 3,959, maka model persamaan regresi yang dibentuk memiliki goodness of fit yang tinggi. Nah, langkah selanjutnya menentukan uji T, di mana H0 diterima jika minus T tabel lebih kecil dari T hitung atau lebih kecil sama dengan T tabel. HA diterima jika minus T hitung lebih kecil T tabel atau T hitung lebih besar dari T tabel. Untuk mencari T hitung didapatkan menggunakan rumus BJ dibagi SBJ. Jadi TX1-nya sebesar 2,458, TX2-nya 2,55, TX3 sebesar 0,755. Karena T hitung X1 sebesar 2,458 lebih besar dari T tabel sebesar 1,796, maka HA diterima. Nah, T hitung X2-nya sebesar 2,55 lebih besar daripada T tabel sebesar 1,799, maka HA diterima. Dan T hitung X3-nya sebesar 0,755 lebih kecil dari T tabel yang T tabel 1,795, maka HA ditolak. Kesimpulannya, pelatihan berpengaruh positif terhadap prestasi kerja. Yang kedua, lingkungan kerja berpengaruh positif terhadap prestasi kerja. Dan yang terakhir, lingkungan kerja tidak memodernisasi hubungan antara pelatihan dengan prestasi kerja. Selanjutnya, langkah-langkah menggunakan SPSS. Yang pertama, buka file, lalu pilih regresi modernisasi, kalikan variabel X1 dan variabel X2 dengan langkah yang pertama, transform kemudian menuju komputer. Lalu tuliskan X3 pada kotak target variabel dan pada kotak numeric expression ketikkan X1 dikali X2, lalu pilih OK. Nah, langkah selanjutnya pilih analysis, terus pilih regression and langkah selanjutnya pilih analysis, pilih regression, lalu klik bagian linear. Masukkan variabel Y pada kotak dependen dan X1, X2-nya pada kotak independen. Abaikan pilihan lain lalu klik OK. Jadi didapat kesimpulan dari uji menggunakan SPSS bahwa 1. Pelatihan berpengaruh positif terhadap prestasi kerja. 2. Lingkungan kerja berpengaruh positif terhadap prestasi kerja. Dan yang ketiga, lingkungan kerja tidak memodernisasi hubungan kerja pelatihan dengan prestasi kerja. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan metode kedua, yaitu next. Nilai selisih mutlak uji. Selisih nilai mutlak dilakukan dengan cara mencari selisih nilai mutlak terstandarisasi di antara kedua variabel bebasnya. Jika selisih nilai mutlak di antara kedua variabel bebasnya tersebut signifikan positif, maka variabel tersebut memoderasi hubungan antara variabel bebas dan variabel tergantungnya. Dapat dilihat berdasarkan tabel di samping. Variabel kedua cuman enggak ya,
Betulnya nih. Ulang lagi ya. Aku mau ngatur posisi mukamu ke panjangnya. Kayak punya Fitra tadi. Itu dikat ya, weh, tolong ya. Nilai selisih mutlak uji. Selisih nilai mutlak dilakukan dengan cara mencari selisih nilai mutlak terstandarisasi di antara kedua variabel bebasnya. Jika selisih nilai mutlak di antara kedua variabel bebasnya tersebut signifikan positif, maka variabel tersebut memoderasi hubungan antara variabel bebas dan variabel tergantungnya. Berdasarkan tabel di samping, terdapat nilai Z-nya yaitu 1,34 dengan variabel X3 merupakan variabel moderasi. Next. Selanjutnya dengan menggunakan program komputer. Langkah-langkahnya yaitu yang pertama buka file, regresi moderasi, kemudian transformasi X dan X2 dalam bentuk standardized analisis, kemudian klik descriptive statistik, kemudian klik descriptive, kemudian aktifkan save standardize, kemudian masukkan X1 dan X2 ke variabel, kemudian klik OK. Lalu kurangi dan absolutkan variabel X1 dengan variabel X2. Langkahnya yaitu klik transform, kemudian komputer, kemudian tuliskan X3 pada kotak target variabel. Lalu pada kotak numeric expression ketikkan ABS dalam kurung X1 dikurang X2, kemudian klik OK. Seperti pada tabel di bawahnya. Nah, langkah selanjutnya yaitu klik analyze, kemudian regression, kemudian klik linear, masukkan variabel Y pada kotak dependent, kemudian masukkan nilai ZX1, ZX2, dan X3 pada kotak independen, kemudian abaikan pilihan yang lain dan klik OK. Nah, dapat disimpulkan bahwa pelatihan berpengaruh positif terhadap prestasi kerja. Yang kedua, lingkungan kerja berpengaruh positif terhadap prestasi kerja. Dan yang ketiga, lingkungan kerja tidak memoderasi hubungan antara pelatihan dengan prestasi kerja. Sekian dari presentasi kami. Apabila ada kesalahan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.